Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kelompok 2. Kali ini Kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pengukuran internal. Seperti biasa, sebelum melanjut ke materi, jangan lupa di like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Sifat audit internal. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam bidang fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuat atau lemah di semua bidang. Mytech misalnya dikenal dengan produksi dan desain produk yang sangat baik. Sedangkan Procter & Gamble dikenal pemasaran yang luar biasa. Kekuatan dan kelemahan internal ditambah dengan peluang dan ancaman eksternal serta visi dan pernyataan misi yang jelas, memberikan dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Tinjauan berbasis sumber daya. Pendekatan research-based view sehubungan dalam keuntungan kompetitif menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan daripada faktor eksternal dalam mendapatkan dan mempertahankan keuntungan yang kompetitif. Faktor-faktor yang paling menentukan kondisi perusahaan adalah yang pertama, physical research, yaitu semua aset fisik yang dimiliki. Yang kedua, human research, semua pegawai, pelanggan, pengetahuan, dan kemampuan. Yang ketiga, organization research, berupa struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, paten, merek, hak cipta, database, dan sebagainya. Research-based view teori yang menyatakan bahwa sumber daya adalah apa yang sebenarnya membantu perusahaan mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki dan menetralisir ancaman dari luar. Baik, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu mengintegrasikan strategi dan budaya. Strategi perusahaan dan budaya perusahaan memiliki hubungan yang saling melengkapi dan timbal balik dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Budaya perusahaan sangat mempengaruhi proses perumusan strategi perusahaan, mulai dari formulasi strategi sampai kepada implementasi strategi tersebut. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah pola perilaku yang telah dikembangkan sebuah organisasi, manakala organisasi belajar untuk mengatasi persoalan adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan yang telah terbukti cukup berhasil untuk dianggap sah dan diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan. Budaya organisasi menangkap kekuatan tak sadar yang halus, sukar dipahami, dan besar yang membentuk tempat kerja, dianggap resisten terhadap perubahan. Budaya dapat merepresentasikan kekuatan dan kelemahan terbesar dalam perusahaan. Produk budaya mencakup nilai, kepercayaan, tata cara, ritual, upacara mitos, cerita, legenda, kisah rakyat, bahasa, metafora, simbol, pahlawan. Kepahlawanan budaya organisasi sebanding dengan kepribadian individu. Dimensi-dimensi budaya organisasi menembus seluruh fungsi di semua area bisnis, sehingga aspek budaya dalam organisasi yang tidak lagi dianggap sepele dalam melakukan audit manajemen strategik, karena budaya dan strategi harus bekerja sama. Lord menemukan bahwa budaya dapat menghambat manajemen strategi dalam dua cara. Yang pertama, manajer secara berkala melupakan pentingnya perubahan eksternal karena dibutakan oleh kepercayaan yang sangat kuat. Yang kedua, ketika budaya tertentu efektif di masa lalu, respon natural untuk melakukannya kembali di masa yang akan datang. Budaya organisasi harus mendukung komitmen bersama dari semua orang untuk tujuan bersama, sehingga memunculkan kompetensi dan antusiasme di antara manajer dan karyawan.
Budaya organisasi mempengaruhi keputusan bisnis dan kemudian harus dievaluasi selama audit manajemen strategi intern. Kekuatan dan kelemahan internal berkaitan dengan budaya perusahaan yang terkadang tidak terlihat menjadi penting bagi pembuat strategi untuk memahami perusahaan sebagai sistem sosial budaya. Budaya organisasi dapat membuat pengelolaan menjadi lebih mudah. Kesuksesan seringkali ditentukan oleh hubungan antara strategi dan budaya perusahaan. Manajemen dan pemasaran. Pembahasan pertama yaitu manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan terdiri atas semua aktivitas yang terkait dengan persiapan masa depan. Pekerjaan spesifik mencakup ramalan, penetapan sasaran, formulasi strategi, pengembangan kebijakan, dan penetapan tujuan. 2. Pengorganisasian. Mencakup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur pekerjaan dan hubungan otoritas. Area ini mencakup desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, rentang pengendalian, kesatuan komando, koordinasi, desain pekerjaan, dan analisis pekerjaan. 3. Pemberian motivasi. Pemberian motivasi melibatkan usaha untuk membentuk perilaku. Topik spesifiknya mencakup kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja, modifikasi perilaku, delegasi wewenang, kepuasan kerja, perubahan organisasi, serta moral karyawan dan manajerial. 4. Pengelolaan staf. Pengelolaan staf difokuskan pada staf saja. Yang maksud di dalamnya adalah administrasi gaji dan upah, fasilitas karyawan, wawancara, proses rekrutmen, sampai pemutusan hubungan kerja, keselamatan kerja, serikat pekerja, penelitian personel, hingga hubungan masyarakat. 5. Pengendalian. Pengendalian mengacu pada semua aktivitas manajerial yang diarahkan untuk memastikan hasil aktual konsisten dengan hasil yang direncanakan. Area perhatian utamanya adalah kontrol kualitas, kontrol penjualan, kontrol persediaan, kontrol biaya, varians, dan imbalan hingga sanksi. Pembahasan yang kedua yaitu pemasaran. 1. Analisis pelanggan, investigasi dan evaluasi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Profil pelanggan memudahkan perusahaan menciptakan produk yang laku. 2. Penjualan produk atau jasa, mencakup aktivitas seperti iklan, promosi, manajemen tenaga penjualan, dan hubungan antar unit penjualan dengan konsumen. 3. Perencanaan produk dan jasa. Perencanaan produk mencakup aktivitas pengujian pemasaran, positioning produk dan merek, fitur produk, model produk, kendali kualitas, garansi, dan penggantian sampai layanan konsumen. 4. Penetapan harga. Pihak yang berkepentingan dalam penentuan harga dan sangat berpengaruh antara lain konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. 5. Distribusi. Distribusi mencakup pergudangan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi toko, teritori penjualan, sampai transportasi. 6. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis data secara sistematis tentang masalah yang berkaitan dengan pemasaran produk. 7. Analisis peluang. Aktivitas ini meliputi menghitung biaya total, menghitung manfaat total, sampai dengan membandingkan keduanya. Analisis titik impas atau break-even analysis. Karena konsumen bersifat sensitif terhadap harga, banyak perusahaan menurunkan harga jualnya agar dapat bersaing. Saat perusahaan menurunkan harga titik impas atau break-even point, dalam istilah penjualan meningkat. Poin titik impas dapat didefinisikan sebagai kuantitas unit yang harus dijual perusahaan agar pendapatan totalnya sama dengan biaya totalnya. Perusahaan menyadari fakta bahwa menurunkan harga dan menambah biaya tetap dapat menjadi bencana ganda karena kualitas titik impas perusahaan yang dibutuhkan untuk dijual meningkat secara dramatis. Catatlah seberapa jauh poin titik impas terpisah saat harga menurun dan meningkat dalam biaya tetap. Jika perusahaan tidak mencapai titik impas, hal itu akan mengalami kerugian, dan kerugian bukanlah hal yang baik, khususnya jika kerugiannya berlanjut.
Beberapa strategi dapat secara dramatis menguntungkan atau merugikan kondisi keuangan karena konsep analisis tidak impas. Titik impas. Terdapat beberapa batasan analisis titik impas termasuk poin-poin berikut ini. Yang pertama, analisis titik impas hanyalah analisis sisi penawaran karena tidak memberikan nilai penjualan produk dalam berbagai hal. Yang kedua, analisis ini mengasumsikan bahwa biaya tetap adalah konstan. Walaupun ini benar dalam jangka pendek, peningkatan skala produksi akan mengakibatkan biaya tetap meningkat. Yang ketiga, analisis ini mengasumsikan biaya variabel rata-rata adalah konstan per unit hasil output paling tidak dalam jangkauan kuantitas penjualan. Yang keempat, analisis ini mengasumsikan kuantitas barang yang diproduksi sama dengan kuantitas produk yang dijual. Contohnya, tidak ada perubahan dalam persediaan awal dan akhir. Yang kelima, dalam perusahaan multiproduk, diasumsikan bahwa proporsi dari setiap produk terjual dan diproduksi adalah konstan. Contohnya, bauran penjualan adalah konstan. Produksi dan operasi. Aktivitas produksi dan operasi seringkali mempresentasikan bagian terbesar dari manusia dan modal organisasi di sebagian industri. Biaya terbesar dari memproduksi produk atau jasa terjadi di operasi, sehingga produksi dan operasi dapat memiliki nilai yang besar sebagai senjata bersaing dalam keseluruhan strategi perusahaan. Banyak manajer produksi dan operasi menemukan bahwa pelatihan lintas fungsi karyawan dapat membantu perusahaan merespon perubahan pasar lebih cepat. Pelatihan lintas fungsi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan. Penelitian dan pengembangan. Area terpenting kelima dalam operasi internal yang harus dievaluasi untuk kekuatan dan kelemahan spesifik adalah penelitian dan pengembangan lead bank atau Research and Development R&D. Distribusi biaya di antara berbagai aktivitas lead bank bervariasi antar perusahaan dan industri, tetapi total biaya lead bank biasanya tidak melebihi biaya produksi dan biaya awal pemasaran. Ada 4 pendekatan untuk menentukan lokasi anggaran lead bank yang biasanya digunakan. Yang pertama, membiayai sebanyak-banyaknya proposal proyek. Yang kedua, menggunakan metode presentasi penjualan. Yang ketiga, menganggarkan jumlah yang sama dengan pengeluaran lead bank pesaing. Dan yang keempat, memutuskan berapa banyak produk baru yang berhasil dibutuhkan dan bekerja mundur atau working backward untuk memperkirakan investasi lead bank yang dibutuhkan. Lead bank dalam organisasi dapat memiliki 2 bentuk dasar. Yang pertama, lead bank internal, yaitu di mana organisasi menjalankan departemen lead banknya sendiri. Yang kedua, kontrak lead bank, di mana perusahaan merekrut peneliti independen atau agen independen untuk mengembangkan produk spesifik. Banyak perusahaan menggunakan kedua pendekatan tersebut untuk mengembangkan produk baru. Kekuatan atau kemampuan lead bank dan kelemahan atau keterbatasan lead bank memiliki peran penting dalam formulasi dan implementasi strategi. Analisis rantai nilai atau value chain analysis. Analisis rantai nilai atau VCA mengacu pada proses menentukan biaya yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dari pembelian bahan baku, produksi barang, hingga penjualan. VCA bertujuan untuk mengidentifikasi di mana keunggulan biaya rendah atau kelemahan yang terjadi, serta mendapatkan dan mempertahankan kekuatan kompetitif dengan menjadi efisien dan efektif sepanjang rantai nilai pada aktivitas organisasi. Menjalankan VCA mendukung mengevaluasi RBV untuk aset dan kemampuan perusahaan sebagai sumber kompetensi yang unik. Matrix Internal Factor Evaluation atau IFE. Menurut David, IFE merupakan sebuah alat formulasi strategi yang digunakan
untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Adapun tahap-tahap dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal dalam matriks IFA adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan faktor internal utama seperti diidentifikasi dalam proses audit internal. Tahap yang kedua yaitu berikan bobot yang berkisar dari 0,0 hingga 1,0 untuk masing-masing faktor. Bobot yang diberikan kepada masing-masing faktor mengindikasikan tingkat penting relatif dari faktor terhadap keberhasilan perusahaan dalam industri. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Berikan peringkat 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor untuk mengindikasikan apakah faktor tersebut menunjukkan kelemahan mayor atau peringkat 1 atau kelemahan minor peringkat 2, kekuatan minor atau peringkat 3, atau kekuatan mayor yakni peringkat 4. Perhatikan bahwa kekuatan harus mendapatkan peringkat 3 atau 4 dan kelemahan harus mendapat peringkat 1 dan 2. Jadi, peringkat adalah berdasarkan perusahaan, sedangkan bobot adalah berdasarkan industri. Adapun tahap yang keempat yaitu kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel. Tahap yang kelima yaitu jumlahkan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel untuk menentukan total rata-rata tertimbang untuk organisasi. Nilai rata-rata adalah 2,5. Total rata-rata tertimbang di bawah 2,5 menggambarkan organisasi yang lemah secara internal. Sementara total nilai di atas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengukuran internal. Jangan lupa dicatat ya poin-poin pentingnya. Baiklah, mungkin untuk minggu ini hanya segini saja. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.